dengan Gerai Gasia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu cara tepat penggemukan kambing agar kambing gemuk dan sehat. Tapi sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Kambing merupakan salah satu dari banyak jenis hewan ternak yang menguntungkan untuk berbisnis. Dagingnya banyak digemari oleh berbagai kalangan, baik itu dari kalangan menengah, kalangan maupun dari kalangan atas, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Usaha ternak kambing saat ini masih banyak yang bersifat usaha sampingan dan belum dilakukan secara modern atau masih secara tradisional. Hal ini sangat disayangkan sekali mengingat peluang usaha ternak kambing masih terbuka lebar dan masih sangat mudah untuk kita kembangkan. Cara ternak kambing modern merupakan jawaban dari tingginya permintaan daging kambing di pasaran. Selain itu, beternak kambing secara modern memiliki banyak sekali keunggulan, banyak sekali keuntungan, diantaranya yaitu bisa mengurangi biaya, mengurangi waktu, tenaga kerja, pakan, dan juga tentunya dalam manajemen pengelolaan. Sahabat Gerai Gasia, kali ini saya berlokasi di Desa Rancawulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, tepatnya dengan peternak kambing Bapak Krismono. Beliau adalah peternak kambing dengan cara penggemukan kambing. Sahabat Gerai Gasia, penggemukan kambing adalah memelihara kambing dengan sistem intensif maupun non-intensif dan diberi ransum yang berkualitas untuk target kenaikan bobot harian yang diinginkan. Pada kali ini saya akan menggali informasi bagaimana cara penggemukan kambing yang baik dan benar yang dilakukan oleh Bapak Krismono. Untuk penggemukan kambing, sahabat Gerai Gasia juga harus melakukan beberapa cara dan langkah. Nah, kali ini Bapak Krismono akan saya gali informasi bagaimana sih caranya dan langkah-langkah apa sehingga peternak kambing dengan sistem penggemukan bisa menjadi laba yang sangat besar dan juga lebih menguntungkan. Ayo kita ikuti video berikutnya, yaitu langkah-langkah dan cara bagaimana beternak kambing yang baik dan benar sehingga nanti bisa mendapatkan laba yang maksimal. Ayo kita ikuti video selanjutnya.
yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kandang. Kandang kambing adalah tempat tinggal utama ternak selama kita pelihara. Dalam membangun kandang, usahakan kandang yang nyaman untuk kambing agar memudahkan kita dalam merawat dan mengawasinya. Kandang yang bagus adalah kandang tipe panggung modern. Seperti pada video berikut, ini adalah salah satu kandang tipe modern, jadi kandang panggung. Jarak antara lantai dengan kandang dasar ini adalah kurang lebih 50 cm. Nah, kelebihan dari tipe kandang ini adalah memudahkan kita dalam memberi pakan, membersihkan kotoran, mengawasi, dan juga yang lainnya. Usahakan dalam membangun kandang harus mengacu pada beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Nah, jarak kandang ini harus jauh dari rumah, kurang lebih 10 meter. Dan kandang juga harus kokoh dan kuat. Kemudian usahakan kandang ini harus mendapatkan sinar matahari dan juga jauh dari rumah warga, karena jika dekat dengan rumah warga ditakutkan kotoran-kotoran kambing nanti akan bau dan akan mengganggu tetangga sekitar. Nah, kemudian selain itu kandang juga tidak boleh lembab dan harus mudah dibersihkan. Sirkulasi udara dalam kandang, baik itu penggembukan maupun pembesaran itu harus baik. Jadi nantinya juga akan berakibat pada pertumbuhan kambing itu sendiri akan mudah gemuk dan tentunya akan sehat-sehat. Sahabat Gregasia, kali ini Bapak Krismono membuat kandang kambing dengan menggunakan besi holo yang dielas, beda dengan kandang-kandang pemilik atau peternak lainnya yaitu menggunakan bambu. Tapi kali ini Bapak Krismono dalam membuat kandang kambing ini menggunakan besi yang dielas. Di bawahnya juga diplaster dengan menggunakan acian semen, kemudian atapnya juga menggunakan seng. Jadi ini lebih permanen, lebih kuat, lebih kokoh, dan tentunya lebih tahan lama. Nah, untuk ukuran kandang sendiri yang kita lihat ini kurang lebih panjangnya sekitar 9 meter dan lebarnya kurang lebih sekitar 5 meter. Nah, sahabat Gregasia, perawatan kandang kambing emang sangat harus kita lakukan pada ternak kambing modern atau pengembukan seperti yang kita lihat. Seluruh bagian pada kandang kambing harus dibersihkan secara rutin seperti membersihkan lantai kambing, kotoran tempat pakan kambing, serta memperbaiki segera mungkin jika terdapat bagian kerusakan pada kambing itu sendiri. Nah, kali ini kita bisa lihat ini adalah kandang kambing yang semuanya terbuat dari besi atau seng. Sahabat Gregasia, langkah yang kedua yaitu pemilihan bibit. Nah, kali ini Bapak Krismono ini adalah salah satu peternak kambing yang hanya penggembukannya saja. Jadi Bapak Krismono itu membeli bibit-bibit ini di pasar hewan yang usianya yaitu antara 6 bulan. Nah, sahabat Gregasia, untuk pemilihan bibit kambing atau cemplek yang baik yaitu adalah ini usia 6 bulan. Kenapa? Karena di usia 6 bulan ini tinggal kita menggembukannya saja. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk berlama-lama menernak kambing. Tapi jika kita beternak kambing di usia 6 bulan, membelinya 6 bulan dan tinggal membesarkannya saja, tinggal kita
kita menikmati hasilnya. Nah, cara pemilihan bibit untuk pengemukan seperti yang Bapak Krismono lakukan ini yaitu harus memiliki syarat-syarat yaitu sebagai berikut. Bibit kambing harus berumur lebih dari 6 bulan. Kemudian harus berekor gemuk, yaitu bukan berbentuk cambuk. Kemudian badan kambing panjang dan harus diutamakan jantan. Dan selanjutnya adalah tegap dan sehat. Itu adalah salah satu bibit kambing yang bagus. Sahabat Gregasia, mengapa kita harus memiliki anakan kambing yang berusia lebih dari 6 bulan? Yaitu dikarenakan pada usia ini sudah memasuki periode pembentukan daging, sehingga lebih cepat gemuk. Anakan kambing yang berusia kurang dari 6 bulan itu tidak digunakan karena masih dalam periode pembentukan tulang, sehingga butuh waktu lama untuk proses penggemukan. Jadi Bapak Krismono ini membeli kambing usia 6 bulan ke atas dengan alasan yaitu untuk mempermudah, untuk mempercepat proses penggemukan. Tidak membeli kambing bibit usianya kurang dari 6 bulan karena usia kurang dari 6 bulan itu akan lama untuk proses penggemukan karena kambing ini hanya untuk membesarkan tulang-tulang saja. Demikian sahabat Gregasia. Sahabat Gregasia, untuk cara atau perawatan yang ketiga yaitu pemberian pakan. Pakan utama pada kambing adalah hijauan dengan kebutuhan sehari antara 5-7 kg per ekor. Pakan kambing diberikan sebanyak 2 kali sehari yaitu setiap pagi dan sore hari. Pakan kambing yang diberikan pada ternak kambing modern khususnya penggemukan yang seperti yang kita kunjungi ini yaitu berupa hijauan, konsentrat ataupun pakan fermentasi. Nah, pakan fermentasi sendiri adalah pakan kambing ini yang berguna sebagai pengganti makanan ternak. Pemilihan dan pemberian pakan kambing untuk penggemukan sangat penting untuk kebutuhan kesuksesan ternak kambing. Tapi pakan juga harus memperhatikan tingkat keamanan dari pakan yang diperoleh. Sahabat Gregasia, untuk memperoleh pakan ternak yang bagus yaitu satu, ciri-cirinya yaitu harus menghindari memberikan pakan yang mengandung cyanida secara langsung. Meskipun kualitas pakannya bagus, pakan seperti ini harus dikeringkan terlebih dahulu, misalnya daun singkong, daun kulit singkong, dan juga biasanya kalau di Kabupaten Brebes yaitu daun bawang. Kemudian mengandung legum seperti lam toro juga bisa membuat kambing keracunan. Jadi ada kasus kambing yang sangat sensitif dengan legum lam toro tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk pemberian makan pada kambing, yaitu perhatikan jika ada serangga yang berbahaya yang ikut terbawa pada pakan ternak kambing itu sendiri. Nah, saya di sini sahabat Gregasia, peternakan kambing yang kita kunjungi yaitu peternakan penggemukan kambing, dan dalam pemberian pakan kambing beliau itu memberi pakan kambing berupa rumput odot. Ini adalah salah satu rumput odot yang diberikan untuk pakan kambing. Nah, rumput odot ini dipotong dengan menggunakan alat pemotong, yaitu menggunakan mesin diesel. Tujuannya adalah dari pemotongan rumput odot ini adalah untuk agar rumput-rumput ini terpotong halus-halus, jadi kecil-kecil. Jadi ketika diberikan kepada ternak kambing ini nantinya rumput odot ini habis semua. Tapi jika ini langsung diberikan kepada ternak kambing secara langsung, ini nanti
kambing-kambing tersebut hanya memakan yang hijau-hijau saja, banyak yang tersisa dan nantinya bisa dibuang. Jadi untuk peternakan modern seperti yang saya kunjungi ini, beliau ini menggunakan alat potong rumput. Tujuannya adalah untuk memotong kecil-kecil rumput-rumput otot ini, sehingga nantinya rumput-rumput ini termakan semua oleh kambing. Sahabat gerai Gazia, rumput otot merupakan pilihan yang sangat tepat. Karena itu tidak semua jenis rumput akan disukai oleh kambing. Misalnya rumput raja dan juga rumput gajah. Rumput otot ini dikenal mempunyai palabilitas yang cukup baik untuk digunakan sebagai pakan kambing atau juga pakan domba. Hal ini karena rumput ini memiliki tekstur yang lebih lunak daripada rumput gajah dan juga rumput raja. Selain itu, rumput otot ini juga tidak berbulu, atau dalam bahasa di sininya adalah tidak memiliki lugut. Nah, sehingga rumput otot ini disukai oleh kambing, dan jika diberikan kepada kambing, kambing-kambing tersebut juga makannya juga lahap. Nah, di samping itu rumput otot itu sendiri juga memiliki banyak sekali vitamin, sehingga nantinya jika diberikan kepada kambing, kambingnya akan gemuk-gemuk, sehat-sehat. Dan cara penanamannya pun juga sangat mudah, tinggal ditanam di lahan atau pekarangan atau sawah. Ini nanti akan tumbuh, sehingga jika sahabat gerai Gazia ingin beternak kambing, baik itu pengemukan atau pembesaran, peliharalah rumput otot ini. Selain mudah, cara menanamnya juga memiliki banyak sekali vitamin dan baik diberikan untuk kambing itu sendiri. Nantinya rumput otot ini nanti kita potong dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar rumput otot ini nanti kemakan semua oleh kambing. Karena jika tidak dipotong dengan menggunakan alat mesin diesel atau pemotong rumput, ini yang dimakan oleh kambing hanya daunnya saja. Hanya daunnya saja, yang dimakan hanya yang hijau-hijau saja, tapi ininya tidak kemakan. Tapi jika rumput otot ini kita potong dengan menggunakan mesin pemotong rumput yang seperti hijau dilihat ya, seperti sahabat gerai lihat. Nah, ini nantinya kepotong semua kecil-kecil dan bisa diberikan kepada kambing, sehingga tidak ada rumput yang tersisa, tidak ada rumput yang terbuang, dan nantinya kambing-kambing yang kita pelihara, yang kita ternak, semuanya sehat dan gemuk-gemuk.
langkah selanjutnya adalah perawatan atau pemeliharaan. Perawatan atau pemeliharaan adalah hal yang harus dilakukan selama memelihara atau beternak kambing, yaitu meliputi pencegahan atau mengobati penyakit dan kebersihan kambing serta kebersihan kandang. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan kandang dan kambing secara teratur. Kandang setidaknya dibersihkan setiap hari, kambing dimandikan setidaknya 1 kali dalam seminggu. Ini untuk mengendalikan populasi kutu supaya tidak terlalu banyak, dan juga kambing juga harus diberi konsentrat atau vitamin yang lainnya, sehingga nantinya kesehatan kambing akan terjaga dan pertumbuhan kambing juga akan sehat dan kambing tidak terkena penyakit. Ini ada berapa kambing yang dipelihara oleh Pak? 60 ekor. 60 ekor. 60 ekor. Penggemukan. Nah, untuk dari proses awal pembelian sampai panen ini berapa bulan? Saya pembelian sampai panen itu harus 1 tahun. Jadi bulan haji sampai bulan haji lagi. Kemudian selain bibit, yaitu kandang, ini untuk ukuran kandang sendiri ini menghabiskan berapa juta? Oh, iya, ini masalah biaya. Saya buat sendiri. Masalahnya kan saya ini kan orang teknik sebenarnya. Jadi saya itu beli besi sendiri, mengolah sendiri. Jadi kalau dihitung semua biaya itu paling ya 30 jutaan lah, karena tenaga saya kan tidak ada yang membayar. Ukuran kandangnya berapa ini, Pak Pri? Ukuran kandang ada 3. Yang 1, yang 2 itu ukuran sama 6 meter karena panjang besi itu 6 meter dan lebar itu 1,7 cm. Kira-kira itu kalau kandang itu dari tanah ke geladak atau lantainya kambing itu sekitar 1 meteran lah. Jadi untuk memudahkan membersihkan kotoran juga enak, dilihat dari kenyamanan juga bagus, udara juga agak tidak lembab. Jadi saya ini nanti untuk berikutnya tahun ke depan insya Allah akan saya rehab seperti itu. Jadi saya ini masih salah teknik, kurang tinggi, sekitarnya itu 30 cm lagi ya. Begitu aja saya sampaikan. Untuk kelebihan dan keuntungan menggunakan kandang antara bambu dengan besi itu apa? Oh iya, saya itu waktu itu nggak kepikiran. Saya kan orang teknik, kebetulan saya bisa mengolah sendiri dan punya alat sendiri. Saya kira kalau pakai apa istilahnya bambu atau kayu itu kan susah untuk mencari tukang dan resiko untuk membayar. Kalau ini kan saya tidak membayar karena digarap saya sendiri, jadi efisien saya. Walaupun satu kandang ini habis waktu itu 3 bulan saya sendirian gitu, karena nggak ada punya modal. Begitu aja saya sampaikan. Nah, untuk perawatan kandang setiap berapa kali sehari untuk dibersihkan? Perawatan kandang itu sebenarnya itu dibersihkan itu 3 atau 4 hari yang bagus. Cuma namanya manusia kadang lupa, jadi sampai hampir setengah bulan ya dibersihkan. Yang bagus itu 3 sampai 4 hari lah. Untuk proses pemberian pakan ini menggunakan rumput odot. Nah, ini tidak menggunakan sistem fermentasi. Kenapa tidak dilakukan sistem fermentasi atau yang lainnya? Saya kira menurut pengalaman saya, kalau fermentasi itu keadaan darurat. Kalau tidak ada pakan musim kemarau, saya membuat fermentasi. Tapi kalau seperti ini musim-musim hujan,
banyak rumput, saya pakai rumput, dan kebetulan saya itu ada sebagian tanah 1 petak saya ditanami odot, jadi saya untuk dimanfaatkan. Dan odot itu saya mempelajari, itu bagus sekali karena kalau makan rumput odot sedikit pun kelihatannya itu udah kenyang, tidak istilahnya itu apa ya, bergerak-gerak terus lah, udah kenyang gitu. Nah, ini rumput-rumputnya kan dipotong dengan menggunakan mesin pemotong. Ini tujuannya untuk apa, Pak? Oh, kalau saya ini tujuan saya untuk odot saya potong ini biar di kandang itu bersih, tidak ada sisa yang tercecer. Karena apa? Karena semua pekerjaan itu capek, jadi kasihan kalau sampai tercecer nggak dimakan. Nah, untuk memperoleh bibit rumput odot sendiri, Pak Kris ini beli atau bagaimana? Saya dapat rumput odot ini beli dari online. Waktu itu ada 2 dari Jogja dan Lampung. Saya ambilnya itu dari Jogja karena waktu itu kalau Jogja itu agak cuaca sama, jadi kalau di sini hujan, musim hujan, ya di sana musim hujan. Jadi pas bulan 11-12 saya dikirimin itu 1 bibit itu untuk 1 petak tanah. Selain pemberian pakan rumput odot, apa ada pemberian nutrisi lain atau vitamin atau obat-obatan lain, Pak? Sebenarnya menurut pengalaman saya sih harus ada dikasih seperti itu. Cuma namanya orang-orang bisnis ya, jadi saya hitung-hitung itu dari keuangan. Sebenarnya saya kasih konsentrat, kasih itu apa, ampas tahu, kasih apa itu obat-obatan lain lah untuk penggemukan itu. Cuma saya nggak dikasih, saya itu polos pakai rumput dan rumput odot itu aja. Nah, selanjutnya ini untuk pemilihan bibit kambing yang nantinya untuk penggemukan. Ini cara memilih ciri-cirinya yang bagus bagaimana? Oh, ciri-ciri memilih bibit, postur tubuh itu harus bagus. Dilihat dari wajah itu harus agak panjang, badan juga agak panjang, dan kaki itu harus sedikit agak membesar. Nah, saya pilihnya itu seperti itu. Kemudian setelah panen ini dijual kemana, Pak? Saya dijual itu nanti kalau tidak ada pesanan, saya jual itu di pasar. Karena saya ini kan punya mobil, jadi seperti bakul saja saya bawa 10 atau 15. Nanti kalau nggak cocok dengan harga, saya kembalikan ke kandang saya lagi. Dari modal awal kan belinya antara 900 atau kurang dari 1 juta ya. Ini Iya. untuk harga jual setelah panen berapa satu ekornya? Jadi gini ya, karena yang namanya pertumbuhan itu kan nggak sama ya, ada yang kecil, ada yang tengah-tengah, ada yang cukup besar sekali. Saya ambil itu ratanya itu sekitar 3 jutaan lah. Ini kambing itu waktu ini ya 3.500.000, 3 juta atau bahkan 2.700.000. Jadi hitung-hitungan saya waktu beli itu 700, 800, 900. Kalau hitung-hitungan saya jual rata itu 3 juta, berarti saya itu dapat untung 2 juta. Kalau saya memelihara 60 kambing, berarti 2 kali 6 berarti 120. Itu laba saya. Jangka waktu berapa bulan itu? Jangka waktu itu 1 tahun. Jadi kalau di rata-ratakan itu saya cuma untuk makan-makan saja itu dapat 10 juta per bulan. Jadi kalau 1 hari itu sekitar 300.000 lah buat jalan-jalan sama teman-teman. Terima kasih Bapak Kris, Iya. semoga sukses.
Demikian sahabat Geregasia, video kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Geregasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Dukung terus channel YouTube kami Geregasia, dan saya akan selalu memberikan yang terbaik buat sahabat Geregasia. Terima kasih, salam Geregasia.